MBSK Bagus Hadi Kusuma Kiai Endang Menterja, kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau diberi kesembuhan dan sehat walafiat kembali. Buya Sin Abdul Wahab, Kiai Nur Ahmad, inilah trio pengasuh kita yang pengabdiannya. Para BPH atau BPP, Badan Pembina Pondok, ada Profesor Dr. Kiai Sopla, ada Buya Dr. Frenos Fakhrul Rezi Reno Sultan. Nah, panggilan beliau itu Nos, kalau Genzi manggilnya begitu. Ada Wakil Ketua PDM Mas Dr. Joni Gunanto, Pak Rektor Umbara Universitas Makin Membara Bogor Raya, dan ada Wakil Rektor ITB Ahmad Dahlan, duduknya sengaja merakyat di belakang, nggak mau di depan, Mas Imal, dan para bunyai kita, biasa bunyai kita, pimpinan Aisyah, dan para wali murid, para wali santri, dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya melihat tampilan marawis kita tadi. Saya tadi berharap marawisnya sampai jelang adzan zuhur sehingga nggak perlu tabligh akbar. Karena ibu-ibu melihat, oh itu kakak, oh itu anaknya, sehingga berfoto-foto. Pas saya nggak ada yang foto karena bukan marawis. Saya diminta oleh pengasuh untuk menyampaikan tabligh akbar. Ada 3 jenis ceramah besar. Saya pas beberapa yang lalu di Surabaya, ceramah akbar, ceramahnya akbar. Ada lagi tausiah akbar di Jawa Tengah, tausiah akbar. Pas nyampe Bogor ganti tabligh akbar. Tapi di sini ceramah yang agak rumit karena ada separuh santri, separuh wali murid. Apalagi para wali santri yang datang ke sini sesungguhnya bukan ingin mendengarkan ceramah, tapi ingin bertemu dengan anak-anaknya. Betul Pak ya? Betul. Tapi sekalipun seperti itu niatnya menjumpai anaknya, tidak ingin mendengarkan santri, mendengarkan ceramah, ternyata ini sudah dibincangkan 15 abad yang lalu oleh para malaikat kepada Allah. Jadi pada masa itu di dalam hadis riwayat Muslim, malaikat itu cemburu, ada malakun min malaika, seorang malaikat itu cemburu menyampaikan kepada Allah. Karena di dalam hadis yang sangat panjang itu kan dijelaskan, innallaha wa malaikatahu wa 'alas samawati wal arda wa hatal huta wan namlata fi hujriha la yusalluna 'alal 'alimi wal muta'allimi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat dan seluruh penduduk langit dan bahkan ikan yang ada di lautan dan digorong-gorong, ditambak-tambak orang di Bogor sekitar raya ini, bahkan semut yang nangkring di bawah sarangnya, la yusalluna 'alal 'alimi wal muta'allimi, mereka semuanya itu bersolawat, mendoakan kepada siapa? Satu, al-alimi, kepada narasumber, saya dalam hal ini Pak, wal muta'allimi, dan kepada para santri, masuk bapak-bapak yang nggak sengaja tadi itu yang mendengarkan juga didoakan oleh para malaikat, sehingga fadilahnya luar biasa. Tetapi ada seorang malaikat yang interupsi, ya Allah, Rabbi inna fihim fulanun abdul khatta'un, kata dia, wa marra wa jalasahuna. Ya Allah, itu tadi ada fulan, Pak, kira-kira kalau dalam bahasa Bogor banyak dosanya dia. Tadi kesini tuh cuman lewat, dilalat atau terdengar ada suaranya Ustadz, dia mampir. Jadi tujuannya bukan tabligh akbar, tapi apa kata Allah? Lahu hufirtu, dia sudah aku maafkan. Bayangkan Pak, yang tidak sengaja datang ke majelis ilmu, lewat kemudian mampir sejenak, ngesot lah bahasanya tadi, itu saja kata Allah, lalu ghafartu, baginya telah aku ampuni, dan dia mendapatkan tempat di surganya Allah. Apalagi bapak-bapak yang sudah menyengaja 2 tujuan, 1 ingin menjenguk anaknya, 2 ingin berkumpul di masjid untuk mendengarkan takbir akbar.
Tapi untuk melanjutkan saya ingin berpantun. Burung nuri terbang tinggi, mencari makan di pagi hari. Pak Aksin sudah menggelurakan donasi, mari kita sambut untuk memberi. Nah, insya Allah. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, saya pengajian dulu baru nanti tabligh akbar. Di antara para ustadz ini nampaknya meskipun kalau lihat namanya Muhammad Ziyad, orang kalau saya bilang Ambo orang Padang 1000% nggak ada yang percaya. Tapi mungkin ada yang bertanya, orang Padang kan pakai oh begitu Bu ya kan? Kenapa pecinya Pak Ziyad biasanya pakai hitam, sekarang kok pecinya Minang Sayur? Bapak Ibu dan hadirin sekalian, saya tidak ingin seperti pejabat. Kalau pejabat itu selalu apologis, ucapan-ucapannya ini tidak menunjukkan simpati dan simpati. Coba Anda bayangkan, banjir, wah itu kan cuman mengerikan, ramai di medsos, sudah reda. Apa sampai hari yang ke-8 banyak orang kelaparan kok. Di Padang bahkan tadi pagi saya mendengar Allah menyelamatkan satu orang anak usia 3 bulan. Ibunya dari rumahnya lulu lantak kena apa di Agam Bu ya, banjir, longsor, ibunya meninggal, ayahnya ditemukan di hari itu, tapi beberapa hari itu juga dibawa ke rumah sakit, nggak tertolong, meninggal. Anaknya yang pertama meninggal, tinggal bayi umur 3 bulan. Allah kirim malaikat menyelamatkannya. Apa? Kalau bahasa di daerahnya Pak Aksin, ketangsang di pohon kelapa. Apa bahasanya? Apa bahasa saya? Nyangkut. Kemudian nangkring di atas itu ditemukan oleh tim SAR itu sudah hari kedua besok. Modalnya berberes. Apa maknanya? Inilah malaikat Allah yang dikirim untuk menyelamatkan ini. Karena itu saya membawa peci ini untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa nan jauh di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di Aceh ada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah yang sangat dahsyat, banjir dan longsor. Sehingga rumah ini tingkat ya, yang di bawah itu satu atap, orang punya mobilnya tenggelam oleh lumpur. Kalau tenggelam oleh air bersih masih bisa dilihat, ini lumpur Pak. Kalau mau dikeruk semua satu desa itu tertutup lumpur, mau apa? Karena itu mari kita tunjukkan. Kata Nabi, man lam yahtam bi amril mu'minin falaysa minhum. Siapa umatku yang tidak peduli kepada saudaranya kaum mukminin, maka mereka tidak termasuk golongan. Ini bagian dari kepedulian kita. Maka kemarin sudah luar biasa, PP Muhammadiyah dengan lazismunya, Majelis Ulama Indonesia juga menyebarkan dan bekerjasama dengan MDMC, itu semua adalah bagian dari menolong saudara kita di sana. Yang kedua apa? Ada pesan dari setiap peristiwa. Dulu ketika tsunami, lulu lantas semua di Melabu. Tapi yang tersisa apa? Masjid tetap kokoh. Kemarin ditampakkan kanan kiri longsor. Yang di samping itu Bu ya, masuk Padang Panjang, Gapuro yang bagus, 2 jalur itu. Yang sebelahnya musola, sebelahnya lulu lantak, musola ini masih tegak berdiri. Apa maknanya? Selalu Allah mengirimkan pesan, jangan pernah jauh, apalagi meninggalkan, apalagi menanggalkan qalbuhu mu'allaqun fil masajid atau fil masjid. Jangan sampai hatimu terputus, tidak pernah terpaut dengan masjid. Mungkin itu pula lah Buya Aksin mengajak kita semua pengajian tabligh akbarin tidak di lapangan pasang tenda, tapi di masjid untuk mengirim sinyal pesan ini. Ini tafsir saya. Mengirim ini mengingatkan dalam konteks hal ini. Lah kalau tadi saya membacakan hadis yang sangat panjang sekali tentang fadilah orang yang ada di majelis, orang yang berada di majelis, coba malaikat aja cemburu. Ya Allah, yang datang itu enggak semuanya melihat pengajian, dianya lewat mampir, itu sajalah Allah mengampuninya, apalagi kita betul-betul. Dan orang yang berada di majelis, Bapak Ibu sekalian, apa?
Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja orangnya, sebab kalau kita terjemahkan barang siapa, sampai hari ini nggak ketemu barang itu, Pak. Soalnya barang siapa, nggak ditemukan siapa pemiliknya gitu loh, sehingga kita terjemahkan siapa saja. Ini ada Pak Profesor Sopa yang ahli usul fikih, ampun bro. Jadi orang menerjemahkan barang siapa, sampai hari ini nggak ketemu barang itu miliknya siapa, sehingga saya menerjemahkan siapa saja orang yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada hadis menyatakan sesungguhnya al-jannatu tahta aqdamil ummahat, meskipun ini ada tidak sampai hadis, ini sesungguhnya adalah qaulana. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu, iya, tetapi di telapak kaki ibu, tapi surganya ibu berada di bawah ridhonya suami. Dengarkan ibu-ibu, jadi anak-anak semua, surgamu ini di telapaknya kaki ibu, sehingga ibu kira hidup ibu-ibu, tapi giliran hadis berikutnya surganya ibu-ibu terletak pada ridho suami. Sekalipun suaminya kumus-kumus, apa itu bahasa-bahasanya kumus-kumus, habis bekerja, habis dari mana-mana, hormati, apresiasi, maka itulah yang menjadi keridhaan untuk masuk surganya Allah. Kita pengajian yang enteng saja. Nah sekarang orang muda luar biasa tentang bangunan surga, maka orang didekatkan lambang-lambang dalam. Yang kedua apa? Salah satu fadilah majelis hadir dalam majelis itu adalah mendapatkan ketenangan dan rahmat. Kalau hadis tadi innallaha wa malaikatahu wa ala samawati, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat. Ahli hadis menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan solawatnya Allah. Allah menurunkan rahmatnya. Lalu bagaimana salawatnya malaikat? Malaikat memohonkan ampunan kepada Allah untuk hamba-hamba yang dari sini. Bagaimana salawatnya penduduk bumi? Salawatnya penduduk bumi adalah mendoakan. Makanya kita jangan pernah meremehkan doa siapapun. Makanya kemarin malam saya diminta oleh Pak Haidar mewakili beliau dalam pertemuan terbatas dengan Aminul Am Sekjen Robito Alam Islami Syekh Abdul Karim Al-Isya. Saya jam riang itu Pak Haji. Saya bilang, ya Fadil, saya doa hukum doa, ya insyaallah saya. Kemudian saya cerita sama beliau, ana min jam'iyah Muhammadiyah. Masya Allah, langsung itu Muhammadiyah punya apa mi'ataini mustasfayat, 200 rumah sakit, wa mi'a wa sab'una jami'at, punya 170 universitas, wa wa asyar alaf, punya 10.000 madrasah, min TK Taman Riyad tadi itu hatta madrasah ula, dia masih terheran-heran. Wa a'dha'ul Jamiah Muhammadiyah, dan anggota Muhammadiyah saya sampaikan di situ situna malaya 60 juta. Itu lebih dari jumlah penduduk Saudi Arabia. Nah, tapnya baru saya tanya, wa mata, kata dia, nastamil atau lil musyarakah fi daurah lidu'at fi Makkah al-Mukarramah. Ini yang penting. Kapan kami ini diajak daurah di kota Makkah? Kalau daurah di Bogor udah sering. Yang penting itu daurah di kota Makkah. Kemudian belum jawab, fa insyaallah. Ya udah, alhamdulillah, minimal fa insyaallah. Nanti berikutnya lagi baru kita tagih, mata kapan? Nah, nanti jawabnya lagi Pak insyaallah, begitu lagi udah gak apa-apa. Nah, terus itu adalah salah satu, ada ketenangan Pak. Sekarang ini anak-anak kita ini yang disebut dengan Gen Z, generasi milenial Gen Z yang luar biasa. Yang perlu ibu-ibu ketahui dan bawa, menurut riset, tingkat konsentrasi anak-anak milenial atau Gen Z ini maksimal 5 menit. Just 5 minutes, sudah koik 5 menit. Jadi kalau kita menasihati, kalau pas lagi sebentar 2 minggu lagi kan liburan, kalau di pondok pasti takut sama trio kiai ini, gitu loh, takut sama kiai.
Tapi kalau di rumah, bagi dia akan menyatakan ada yang mulfur, ini hari kebebasan, kira-kira begitu. Makanya ketika di rumah menasehati, ibu harus ingat, ini 5 menit, berarti menasihatnya saat 3 menit kau tekankan. Jangan sampai ecek sampai 5 menit, dia akan pegangan HP. Dengarkan, kamu dikasih tahu nggak dengarkan, sudah melebihi ketentuan 5 menit tadi. Itu teori, hasil riset ilmiah. Karena itu ketika sudah sebelum 5 menit hentikan, nanti diaman lagi, dipanggil lagi, terus begitu. Jadi jangan sampai melebihi seperti itu. Makanya saya ceramah di TV itu, kultum singkat itu berapa menit Pak? 4 menit, cocok sesuai dengan era Gen Z saya bilang. Jadi kan bukan ceramahnya itu, yang penting kan gitu, 4 menit, 7 menit gak masalah. Itu istilahnya adalah dalam konteks dari situ. Nah, ketenangan ini, manusia modern sekarang ini Pak, banyak harta melimpah ruah, semuanya diberikan kemudian, tapi orang tidak pernah mendapatkan ketenangan. Apalagi hidup di Jakarta. Bapak-bapak kalau pergi ke Tanah Abang, kemudian di sini di mana yang dekat pusat stasiun kereta api, berdiri lihat di stasiun kereta api, jam pulang kerja, borok kaki berdua bisa selonjor, satu kita angkat. Begitu sudah turun, nyampe di stasiun Palmera, udah full, masih di luar, 1, 2, 3, geledak masuk, nanti di Kemayoran lagi sampai keras. Maka apakah kemudian itu saja yang dikejar? Tentu tidak. La tatma'inul qulub, sumber ketenangan itu adalah minallah, dari Allah. Dengan cara apa? Zikrullah. Dengan cara apa? Majalisus sholihin. Dengan cara apa? Majelis taklim. Majelisnya para ulama, para alim, majelis taklim, inilah yang akan menjadikan sumber ketenangan dan kasih dalam hidup. Maka jauh-jauh. Makanya tadi saya tanya sama Kiai Nur, ini para wali murid ini berapa bulan sekali bisa mengunjungi anak-anak? 1 bulan, alhamdulillah. Pertama bertemu dengan anaknya, 2 refreshing, 3 mendapatkan inspirasi dan motivasi. Ya Allah, anakku di pondok jam 3:30 sudah dibuka. Masa saya orang tuanya di rumah 3:30 masih tidur ngeleker? Maka ini memotivasi kepada kita, sehingga tangan kita angkat di keningan malam. Jangan biarkan anak-anak kita berjuang di medan pertempuran sendirian, maka kita ketuk arahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bagi ibu-ibu, ibu inilah yang menjadi jangkar doa untuk anak-anaknya, supaya apa? Memperoleh ketenangan dan kemudian rahmat. Yang ketiga sama dengan jihad fisabilillah. Bapak tadi yang mungkin ada yang dari Tangerang naik mobil, hitung sekali-kali, hitung berapa kali putaran roda mobilnya nyampe di sini. Kalau misalkan saya hitung tadi kira-kira 1000 putaran, berarti kalikan sama dengan al-hasanatu asyru amsaliyah. 1 kebaikan sama dengan 10, berarti sudah sama dengan 10. Nyampe di sini, Bapak tadi infak, naikkan lagi menjadi 700 kali. Berarti sudah berapa ribu tadi? Maka niatan ini yang akan menjadi sumber-sumber dalam konteks itu di sini. Bapak Ibu sekalian, kita hidup di Indonesia dengan segala kekurangan yang ada, kenikmatan ini luar biasa. 2 bulan yang lalu saya bersama Kiai Saad itu ditugaskan oleh PP ke Jepang, salah satunya menyerahkan bantuan pembangunan masjid di Yokohama. Nah, di belakang itu ada Pak Natri yang mengurus visa kami waktu itu. Dan bukan itu yang tidak kami ceritakan. Sebelum menyerahkan kami ada pengajian. Kemudian pengajian ini, pertanyaan ini yang relevan untuk kita renungkan. Pertanyaannya itu menyesakkan. Ustadz, apa hukumnya sholat di dalam toilet? Jangan membayangkan toilet seperti toilet di rumah dan di pondok kita, yang toilet basah, maksudnya siram main gayung aja. Toilet di luar itu kan kering, hanya di toiletnya berapa ya? Saya tanya kemudian, mengapa bisa terjadi? Karena begini Pak, kalau musim, saya lupa musim panas atau setelah musim dingin, setelah jam istirahat siang,
itu belum masuk jam sholat duhur, kira-kira baru masuk setengah jam atau hampir 1 jam baru waktu duhur masuk, dan kami tidak diizinkan keluar masuk pergi begitu saja, kalau kecuali udurnya itu adalah kalau pamit pergi ke toilet. Jadi kira-kira kalau di kelas gitu, Ustadz izin ke toilet, kan nggak mungkin, guru tahan dulu ya, bahaya di kelas itu, silakan. Lah kira-kira tadi itu bekerja, where you going? I want to WC or toilet, kira-kira begitulah, pamit ke toilet, di toilet kemudian wudhu, ditutup, gelar kainnya tadi, kemudian sholat. Apa enggak nelongso, monggo kita kok enggak nelongso, lihat begini di kita di mana-mana khayal sholat luar biasa. Maka kemudian muncul ungkapan, gunungku daki, lautanku seberangi, masjidku lewati, bukan ku hampiri. Ini sih pertanyaan yang kedua, Pak, apa hukumnya kami ini para perawat, pekerja kami ini 1 bulan kami hanya libur 2 kali. Biasanya kalau 1 bulan libur 2 kali, kami mengajukan liburnya di hari Jumat supaya kami bisa sholat Jumat. Berarti dalam 1 bulan sholatnya 2 kali sholat Jumat. Apa hukumnya Jumat berikutnya? Ini tugasnya trio pesantren itu membuat tausiah atau fatwa bagaimana ini. Saya menjawabnya sederhana, laksanakan ittaqullah mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuanmu. Sekarang mampu baru dikasih kesempatan libur 2 kali, sholatnya 2 kali, nanti terus tetap sholat duhur. Nanti karena begini, kalau di bawah 10 tahun kerja di sana liburnya 2 kali, nanti kalau jadi atasnya bisa sampai 4 kali dalam 1 bulan, sehingga bisa tuh libur 2 kali dalam 1 bulan. Mencari masjid itu pun Pak, jarak dengan masjid itu kira-kira dari Jampang begini, itu mau sholat Jumatannya itu ke Istiqlal. Kira-kira orang Jampang sini mau nggak? Jamaah cari sholat masjid, sholat Jumatnya di Istiqlal sana coba. Karena sangat jarang ada sholat. Sehingga di sana itu kemudian yang muncul adalah Pak kita, ya Allah, alhamdulillah di tanah air kita di mana-mana. Kemudian muncul pertanyaan lagi, Pak, bisa nggak Muhammadiyah mendirikan sekolah Islamic School? Nanti dibuat boarding Pak pesantren. La ilaha illallah, pesantren Jampang aja kita mencari tambahan kiai susah, saya bilang gitu. Ini pesantren di mana? Tapi kan kita memberikan optimis Pak. Karena apa? Dakwah di sana makin tumbuh dan berkembang karena di sana itu kan jumlah penduduk Jepang itu mengalami defisit populasi. Jadi sudah zero, bahkan sudah mulai minus. Yang diprediksi tahun sekian itu akan berkurang. Sehingga Pak Kiai Saad berpesan begini, kalian para pekerja Indonesia di sini jangan pulang, menetap di sini. Yang kedua, jangan menikah dan bawa istri dari Indonesia, menikah lagi terus di Jepang, nanti supaya suatu saat nanti keturunan Anda ada yang menjadi Perdana Menteri Jepang tahun sekian orang Muslim. Itu namanya berpikir futurolog kan Pak. Dan itulah gaya khas Muhammadiyah. Bagian dari internasionalisasi dakwanya seperti itu. Yang sekarang dibentuk adalah membangun Islamic culture of Muhammadiyah yang ada di Fukuoka, di kawasan bagian Jepang bagian selatan. Ini adalah bagian dari ikhtiar-ikhtiar kita. Dan itu semua adalah jihad fi sabilillah. Berikutnya Pak, fadilah, keutamaan majelis kita apa? Allah memberikan ampunan. Jadi yang paling gampang, kalau kita banyak salah, banyak dosa, satu diantaranya, pergilah ke majelis-majelis ilmu karena didoakan oleh para malaikat dan malaikat memohonkan ampunan. Jadi Bapak ini, wali murid, wali santri ini, pulang dari sini, Bapak sudah dibersihkan oleh Allah dosa-dosanya, dosa kecil, dosa besarnya belum. Karena dosa, nah, sebagai wujud terima kasih karena kita sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah di majelis ini, mau seorang ninggali saidik-idik, kira-kira begitulah. Jadi kudu nyelengi supaya nanti untuk 1 bulan ke depannya itu ampunannya tadi makin terasa. Itu dalam konteks hal itu hufirah, Allah memberikan ampunan tadi. Bahkan sahabat Ibnu Qayyim al-Jauzi di dalam kitab Zadul Ma'adnya yang sangat terkenal itu, beliau menjelaskan begini,
Ada hadis Nabi SAW. Yang ketiga, fadilah. Mengapa ampunan dari majelis ilmu? Yang kedua, ampunan Allah datang itu melalui bersedekah. Kata Zadul Ma'ad, kalau kita diuji dengan sakit, diuji dengan ini dan itu, yang pertama kali lakukan adalah selain istighfar tadi, bersedekah. Innamas shadaqat tudfa'ul bala. Sesungguhnya saudara-saudara kalian dapat menolak bala dan bencana. Maka jangan pernah meremehkan sedekah dari kita. Lah, hasil riset melihat memotret tentang Muhammadiyah ini, salah satu di antara indikator mengapa Muhammadiyah hingga hari tetap bertahan sampai milad yang ke-113-nya, kata seorang profesor ini, masih banyaknya orang-orang yang ikhlas di Muhammadiyah. Termasuk panjenengan sedaya bapak-bapak dari jauh datang ke sini itu karena keikhlasannya. Ikhlas merawat Muhammadiyah dengan cara menitipkan anaknya di pesantren, itu bagian dalam konteks itu. Sehingga kalau ada wali murid anaknya liburan pulang, disuruh membuat apa namanya, biasanya Gus Mat, apa namanya, edaran, jangan pernah ya kok setiap bulan bawa edaran. Ya memang itu mestinya alhamdulillah ada edaran lagi, itu cara menyebutnya. Supaya apa-apa, dari rezekinya ditambahkan. Tapi kalau ya bawa lagi, malaikat langsung menghentikan. Bener nih kata malaikat, nggak saya angkat tanganku kira-kira. Tapi kalau tadi maka Allah akan berikan. Inilah yang luar biasa. Makanya kan ada judul buku tentang The Power of Sedekah, dasarnya tentang memberi. Sehingga Ibnu Rajab, murid Ibnu Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan hadis yang sangat populer sekali, ya ibnu Adam unfik alaika, wahai anak ibnu Adam, berinfaklah niscaya Allah akan menyukupi. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya fadilah majelis ini adalah Allah membanggakan kita di hadapan para makhluknya, dalam hal ini di hadapan para malaikat. Berbahagialah ketika kita masih rajin, masih hadir di majelis-majelis ilmu, maka kita termasuk orang atau hamba-hamba Allah yang dibanggakan. Termasuk Bapak Ibu sekalian menitipkan anaknya di pesantren, itu termasuk yang dibanggakan oleh Allah. Karena berjihad, bayangkan kan dengan sekarang ini, nanti Bapak Ibu merasakan ketika anak-anak kita ini diliburkan oleh trio kiai ini selama 2 pekan di rumah, Ibu rasakan beratnya mendidik selama 2 pekan. Betul Ibu? Sehingga nyampe di rumah baru 2 hari pasti nelpon, Pak Kiai Ahmad kalau bisa udah dipercepat aja liburnya, balik lagi ke pondok. Baru merasakan kan? Nah, trio kiai ini 24 jam kali 3 tahun kalau SLTP, kali 6 tahun kalau sampai SMA. Bayangkan itu. Karena itu jangan biarkan beliau bertiga memikirkan pesantren, kita harus membantu ikut memikirkannya. Itu baru yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya dibisiki sebelum kesini oleh Gus Kian Nur, nanti sekalian milad Muhammadiyah. Bapak Ibu, kita sekarang ini milad yang keberapa? 113. Ini berarti umur yang melampaui teorinya Ibnu pengarang kitab Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun, tokoh dari Maroko. Setiap 100 tahun biasanya orang itu siklusnya itu mengalami decline, mengalami penurunan. Muhammadiyah justru makin menanjak. Salah satu di antaranya adalah gerakan internasionalisasi Muhammadiyah. Jadi nanti bagus juga kalau anak-anak Ibu diusulkan sama pengasuh ini. Waktu kami beberapa bulan yang lalu Pak Nur itu berkunjung ke Eropa Barat. Ketika berada di Amsterdam, kami bertemu rombongan dari salah satu ma'had di Jawa Timur, anak-anak SMA. Kemudian saya tanya, ini you are from Indonesia? Yes, saya kira orang Malaysia. Begitu gremeng-gremengnya gitu, wong Surabaya. Nggih Pak, kula saking Surabaya. La ilaha illallah, pada Surabaya. Setelah itu saya tanya, dalam rangka apa ini?
Kami kelas 3 SMA Pak, kami memang kunjungan studi tour, terus bayarnya berapa? Nggak tahu Pak, kami menabung sejak kelas 1 SMP di sana. Mengapa ibu-ibu diajak keluar ini penting? Supaya tahu kemajuan di dunia internasional. 2, supaya tahu nikmatnya kita sebagai orang Indonesia. 3, supaya tahu nikmatnya orang bisa beribadah di Indonesia. Dan anak-anak ternyata sambil melatih muhadasanya apa? Al-lugha al-inziliziyah, bahasa Inggris. Yang sudah ada itu kan diajak umroh bersama Kiai Nur sama Kiai Endang. Ini untuk ke depan. Dan ini bermanfaat. Lah, Muhammadiyah mendirikan sekolah, di sekolahnya apa? Muhammadiyah Australian College. Sekolah Muhammadiyah di sana itu sederhana Pak, tagline-nya maksudnya nggak kayak kita. Coba kalau kita masuk ke sekolah-sekolah milik sekolah apapun, itu kan visinya apa? Kan menjadikan pelajar yang hebat, teknologi hebat, ini hebat, ini saking banyak hebat, anak itu nggak tahu mana terletak hebatnya. Tapi anak-anak kita yang di sekolah Muhammadiyah Australian College cuma 2 saja Pak. School of Ihsan, school bahasa Inggris Pak, bukan school bahasa Jawa. School of Ihsan, School of Akhlak, sekolah membentuk kepribadian ihsan, sekolah membentuk kepribadian atau berakhlak. Itu yang daftar ngantri. Ini sudah tahun yang ketiga, tetapi alhamdulillah tahun yang lalu sudah mendapatkan juara dalam Olimpiade Sains se-negara Australia, juara nomor 3 padahal baru tahun ketiga. Karena itu pemerintah Australia, negara bagian dari Victoria, itu membantu 3,6 juta dolar setara dengan uang kita 38 miliar. Satu sekolah loh Pak. Saya kemudian membayangkan Dahnio, apa bahasa Inggrisnya Dahnio ini? Apa bahasa Indonesia gitu? Andaikan itu. Kalau andaikan itu biasa Gusmat, tapi Dahnio itu di atasnya strukturnya. Andaikan Jampang tadi vaksin tadi kan mau bangun SD, kemudian dibantu oleh pemerintah 38 miliar. Jadi semua ini gedung lantai 7 semuanya Pak, dikasih lift, anak-anak nggak perlu lagi coba. Tapi itu berandai. Kalau di Australia betul. Apa maknanya? Australia yang negara sekuler seperti itu, dia tahu bahwa sekolah ini sekolah Islam, tapi memancarkan watak Islam yang wasatiyah, yang mengedepankan nilai-nilai School of Ihsan tadi, School of Akhlak tadi. Ini diperlukan kehadirannya oleh negara Australia. Anak-anak yang punya karakter, anak-anak yang punya akhlak. Sementara di kita kurang mendapatkan perhatian. Lihat anak-anak kita, luar biasa. Makanya ketika anak kita dititipkan di pesantren 24 jam terawasi, malam dibangunkan untuk sholat malam. Ini membangun School Ihsan itu di tengah gempuran yang luar biasa. Pak Purbaya cerita, Pak Menteri Keuangan kita, atas perintah Bapak Presiden untuk mempercepat visi Indonesia ke depan, coba cari anak-anak yang tamatan terbaik UI, tamatan terbaik ITB, mana-mana lah untuk disekolahkan keluar. Tapi apa jawab dari Pak Purbaya di dalam dialog itu? Ternyata anak-anak milenial ini sudah bertanya, saya kuliah ke Jerman, saya kuliah di sini sampai S1 sudah, nanti aku jadi apa? Daripada nanti belum jelas saya jadi apa, mending saya sekarang saya jadi istilah kreator, jadi konten dari apa? Cuma Anda bayangkan. Ini kan sudah berbahaya. Karena ini sudah termasuk generasi yang disorientasi terhadap masa depan. Padahal tugas kita adalah menyiapkan anak-anak ini untuk masa depan. Karena masa depan ini, anak-anak kita ini berbeda dengan zaman kita. Sehingga kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Alimu awladakum fa innahu makhluquna li ghairi zamanikum." Ajarilah anak-anakmu keterampilan, skill dan apapun supaya hebat, akhlaknya hebat, agamanya hebat, sainnya juga bagus, karena nanti dia diciptakan lahir dalam lingkungan yang berbeda. Sekarang saja Pak,
Istri boleh ketinggalan Pak, ini nggak boleh tertinggal. Betul Pak Suwandi? Betul. Ketinggalan ini Pak, balik. Tapi kalau ketinggalan istri, kok ketinggalan? Naik Gojek. Begitu Pak, ini kan nggak bisa jual naik Gojek. Itu untuk menunjukkan betapa itu dari segi ini. Betul Bu ya? Betul. Misalkan Pak Rektor pergi udah terlanjur Bogor, waduh ketinggalan. Gimana? Udah mah naik gokar aja mah, nanti jujur di Bogor, begitu Pak. Untuk artinya apa? Tantangan perubahan zaman yang luar biasa yang akan menggempur mindset pemikiran anak-anak kita. Kalau ini tidak kita makan. Makanya tema Milad ke-113 Muhammadiyah ini kan memajukan kesejahteraan bangsa. Sayangnya dalam konteks kebangsaan kita, ketika memaknai kesejahteraan bangsa, selalu teratributkan kesejahteraan dalam bidang malia, dalam bidang materi. Padahal tidak selamanya orang sejahtera karena semata-mata materinya. Ada kesejahteraan itu yang pertama memang kesejahteraan dalam bidang etis, uang. Uang segala-galanya, tapi tidak segalanya ditentukan oleh uang. Iya. Maka berarti apa? Penyiapan dalam bidang ekonomi. Buya Anwar, OPP Muhammadiyah sering melangsir begini Pak, termasuk yang terakhir ketika di Munas ini. Ada 100 orang ranking, 100 orang kaya terkaya di Indonesia. Berapa jumlah umat Islam? Gak sampai 5 jari ini. Nah sudah, di ranking lagi 10 orang kaya lagi. Tidak ada satu jari pun yang bisa kita angkat dari 10 orang tadi. Kemudian bertanya, siapakah konsumen dari orang-orang yang kaya tadi? Jawabannya 87,6% itu adalah kaum muslimin. Umat Islam Indonesia jumlahnya 87,6%. Itulah kaum muslimin. Karena itulah dalam konteks hal ini PP Muhammadiyah mendirikan beberapa usaha. Salah satu terbaru itu adalah mau membuat, bukan mau, sekarang sedang, dan karena produksinya dalam jumlah besar akan memproduksi salah satu alkes, alat kesehatan, yaitu infus. Bapak Ibu sudah sering diinfus kalau sakit meriang, sakit apa kan? Karena kita sering menduga ini air hangat dicampur garam, ternyata betul. Jadi air steril ada kandungan garam, bedanya bukan garam dari sini, garam impor dengan kualitas. Nah kemarin ketika Muhammadiyah bermitra, maka kemudian ketika nggak dapat pasokan, Muhammadiyah minta tolong sama pemerintah. Pemerintah, kami punya rumah sakit belum begini-begini, karena Muhammadiyah yang minta, maka dikasih izin impor garam tadi itu. Karena masih bermitra dengan perusahaan, perusahaannya tadi minta, jangan hanya Muhammadiyah, saya dikasih bagian, sehingga kurang lagi jatah kita. Maka akan dibangun di dekat kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Ini salah satu contoh. Saya ingin menyebut satu rumah sakit saja dalam 1 tahun perputarannya itu kurang lebih sekitar bisa 200 miliar untuk bagian infus-menginfus ini. Kalau Muhammadiyah punya 128 yang sedang 2 operasional termasuk di Sorong, 130 rumah sakit, itu berapa yang diperlukan? Karena itu anak-anak yang alumni sini dari bapak-bapak ada yang diorbitkan, dicita-citakan, nah kamu belajar sains yang bagus, nanti masuk di fakultas dokteran, ke depan akan menjadi dokter-dokter yang kembali kepada Muhammadiyah. Jadi mesti harus dibangun. Kita akan diusahakan dalam banyak seperti itu. Termasuk membuat apa? Market itu. Sekarang coba kan berhadapan apa? April, Mei. Kan di situ ada Indo April, ada Indo Mei kan Pak, depan-depannya situ kan. Nanti seperti di Ponorogo itu adalah Suryamat itu berjejer dan merajai di Ponorogo. Kalau ini menyebar di seluruh Indonesia, maka akan terjadi Nahdlatul Iqtisad fil Muhammadiyah, kebangkitan ekonomi Muhammadiyah. Kita kadang suka belanja ke tempat-tempat tadi, tidak ke warung tetangga. Karena warung tetangga berapa harga sabun Lifebuoy? 4.000. Ya, di Indo April saja harganya 3.950, selisih 50 rupiah saja kita mengalahkan persaudaraan kaum muslimin tadi itu.
Kalau ini tumbuh dan berkembang akan menjadi hal yang luar biasa. Tapi kesejahteraan tidak hanya ekonomi saja, Pak. Ada aspek kesejahteraan apa? Kesejahteraan spiritual. Mental spiritual ini yang perlu dikuatkan. Makanya ranting-ranting Muhammadiyah, cabang-cabang Muhammadiyah mesti harus dikuatkan pengajian-jiannya. Majelis yang diajarkan di pondok pesantren MBS kita ini luar biasa. Satu-satunya pesantren Muhammadiyah yang ada marawisnya, terus tadi baca sholawatnya fase tadi, ya di Jampang. Satu-satunya yang live pengajian Qiraatul Kutub, kitab Nasohul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani, pesantren Muhammadiyah, tapi mengajarkan kitab kuning karyanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya menebak-nebak ini apa ini maksudnya Ki Endang sama trio ini. Oh, karena Jampang ini Kabupaten Bogor bertetangga sama Kabupaten Lebak. Lebak itu wilayah Provinsi Banten, tempat kelahirannya Syekh Nawawi Al-Bantani, jadi ngambil yang paling dekat, kira-kira seperti itu. Tapi Nasohul Ibad itu mutiara-mutiara hikmahnya inspiring sekali dalam kehidupan kita. Nanti kalau ini sudah mapan, naik ke atasnya, baru usulul fiqh diasuh langsung oleh Al-Mukarram Profesor Sofa yang memang ahli di bidang itu. Itu kelas tinggi. Sekarang yang kelas bawah-bawah begini. Nah, inilah Muhammadiyah terus untuk menunjukkan kiprah ini. Di Malaysia ada UMAM, University Muhammadiyah Malaysia, bertempat di negara Perlis. Ini diantara jamaah ibu ini ada orang asli Malaka, Malaysia. Ini ibu yang kerudung kuning ini, Ibu Alisa yang aktif medsos. Ini orang Malaka. Lah Muhammadiyah mendirikan kampus, tujuannya apa? Untuk tadi itu. Dan ini sekaligus menjadi kebangsaan pemerintah Indonesia. Sebab pemerintah Indonesia belum mampu mendirikan universitas atau sekolah di luar negeri. Yang ada adalah sekolah Indonesia di kedutaan, ngajar anak-anak orang Indonesia. Ini salah satunya. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, PP Muhammadiyah terus menginisiasi kerjasama dengan pemerintah atau kerajaan yang ada di Timur Tengah. Yang terbaru sekarang ini Pak Ketua Umum bersama Bendahara Umum dan beberapa rektor itu ke Saudi Arabia untuk memenuhi undangan. Salah satunya bertemu dengan Saudi Humanitarian, kemudian Robitu Alam Islami, kemudian Jamiah Madinah. Salah satunya adalah misi memperbanyak akses beasiswa dan kesempatan pendidikan yang ada di Timur Tengah. Jadi kalau dari sekarang putra putri bapak-bapak diniatkan, saya punya anak dua, satu saya targetkan supaya disiapkan untuk belajar ke Timur Tengah. Berarti Qiraatul Kutubnya mesti dikuatkan dari awal. Jangan sudah kelas 3 lihat, nak kamu pergi ke Timur Tengah, ya belum disiapkan dari awal. Nah ini untuk akses untuk ke depan sehingga menjadi sumber daya Muhammadiyah yang kokoh dan kuat di masa yang akan datang, karena ini akan melanjutkan daripada kita semuanya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak lagi ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh Muhammadiyah, maka kita bersyukur sekali milad yang ke-13 ini memajukan kesejahteraan Indonesia. Mengapa tema ini? Bapak Ibu sekalian, kata Robert Hefner, salah seorang pengamat internasional atau Indonesianis, menyampaikan bahwa Muhammadiyah ini adalah bukan termasuk organisasi pelopor dalam untuk pengembangan SDM, pengembangan Islam berkemajuan, Islam yang wasatiyah. Tapi pertanyaannya, Indonesia ini adalah sumber alamnya kaya raya, tapi mengapa angka kemiskinannya masih sangat tinggi? Salah satunya apa? Belum adanya kesejahteraan mentalitas dan intelektualitas, sehingga alam-alam kita ini banyak yang rusak. Makanya saudara-saudara kita di daerahnya Buya Fahru Razi, di daerah Sumatera Barat, di daerah Tapanuli Tengah, Aceh, itu kan nggak pernah kebayangkan Pak, ada musibah. Kalau banjir sudah biasa, apalagi orang Ciliwung, orang Bogor.
tapi longsor yang kemudian menutup ini yang pertama kali. Dan Allah hendak membukakan mata dunia bahwa kayu-kayu besar itu, gelondongan orang menyebutnya, itu sekarang dibuktikan di sepanjang bibir pantai Sumatera, termasuk di Pulau Nias sana, kiriman dari sana. Apa mananya? Pohon-pohon yang Allah anugerahkan tumbuh sebagai penyimpan air ketika ada hujan deras, sekarang sudah dibabat tanpa menimbulkan pertimbangan, sehingga Allah menyatakan dhaharul fasadi fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqa ba'dal ladzi amruna lahum yarjiun. Telah nampak kerusakan di daratan, digunduli semua yang tadi itu. Di lautan pencemaran laut, merkuri yang luar biasa karena pabrik-pabrik tambang dibiarkan saja. Kemudian apa? Karena manusia. Tapi apa yang terjadi Pak? Manusia menghindar, menyalahkan, oh ini faktor cuaca, faktor alam. Seakan-akan hujan baru sekarang turun di muka Indonesia. Yang ada adalah keseimbangan tidak terbatas. Makanya Muhammadiyah terus hadir untuk memberikan tausiah, memberikan nasihat supaya kembali memperhatikan dalam konteks lingkungan. Makanya beberapa tahun yang lalu Muhammadiyah melahirkan fikih albiah, fikih lingkungan, itu dalam rangka untuk itu. Karena itu para hadirin sekalian, saya tidak ingin memperpanjang pada ceramah ini karena tentu banyak waktu lagi Bapak Ibu mungkin bertemu anaknya. Saya ingin mempersingkat sampai di sini. Mudah-mudahan kita doakan pesantren kita ini tumbuh dan berkembang, kita dukung semuanya, dan kita juga membantu pendidikan anak-anak kita ketika liburan, dan juga dukungan kepada para pengasuh yang ada di pesantren ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.